maksudnya. Wa illa, dan kecuali fi nafli safari mubahin, pada sholat sunnah safar yang dibolehkan. Ya, safari mubahin, safar yang dibolehkan. Fi nafli safarin mubahin, di dalam sholat sunnah yang safarnya mubah, perjalanannya itu mubah menurut syariat Islam. Jadi kalau dalam sholat sunnah dalam kondisi di perjalanan boleh tidak menghadap kiblat. Ingat, sholat sunnah bukan sholat fardu. Ya, pernah kita praktekkan ya, sholat tahajud di motor? Pernah ya? Nah, kok bisa? Kalau emang mau duha di motor bisa. Iya. Sambil gojek gitu bisa. Liqasidi mahallin muayyanin, untuk bermaksud ke tempat yang tertentu. Tempat yang tertentu, maksud tertentu tempat yang memang tidak mengandung kemaksiatan. Mubahnya di sini liqasidi mahallin muayyinin, bagi orang yang bermaksud ke tempat yang tertentu, bukan ke tempat kemaksiatan. Nggak boleh tidak menghadap kiblat dalam sholat sunnah kalau safarnya safar maksiat. Iya, nggak boleh. Fayajuzun naflu, maka dibolehkan sholat sunnah rokiban, sambil berkendaraan, wa masyian, dan sambil berjalan. Boleh. Dibolehkan sholat sunnah sambil berkendaraan dan berjalan, fihi, pada safarin mubahin. Ya, fi nafli safarin mubahin, pada sholat sunnah yang safarnya mubah. Walau qasiran, meskipun jaraknya dekat. Meskipun tidak sampai kepada had jarak atau masafah yang dibolehkan seseorang untuk meringkas mengqashar sholat, yaitu minimal 81 km berdasarkan pendapat yang paling minimal ya, karena ulama beda pendapat. Pendapat yang paling minimal itu 81 km dalam kitab At-Tazhib. 81 km itu sudah boleh mengqashar sholat. Nah, kalau ini meskipun perjalanannya dekat, tidak jauh, boleh. Ya, boleh. Nah, dekatnya di sini mana batasannya? Dekatnya pun ada batasannya. Naam, iya memang dekat gitu kata kita mah. Naam, iya dekat, tapi awas nih gitu. Ulama tuh kalau kata naam, sesuatu yang butuh penekanan gitu. Butuh dijelasin lagi. Naam, iya memang dekat, boleh tidak menghadap kiblat dalam salat sunnah, akan tetapi yushtarotu, disyaratkan, ayyakuna maqsaduhu, bahwasanya ada tempat tujuannya, ayyakuna maqsaduhu, bahwasanya ada tempat tujuannya, ala masafatin, berdasarkan jarak, la yasma'un nida'a, tidak mendengar suara adzan, min baladihi, dari kotanya. Nah, kita mah masjid tiap. Jadi bolehnya ya, tempat tujuannya itu adalah perjalanan yang tidak dapat ia mendengar adzan, min baladihi, dari kotanya dia sendiri. Kita kota apa di sini? Bekasi. Iya. Mana batasan Bekasi kita? Yang sana. Kalau dari tempat kita udah nggak kedengeran adzan lagi, udah boleh itu. Binong masih kedengeran sih. Soalnya Polri ada. Kalau dari kota kita nih, adzan di kota kita udah nggak kedengeran lagi, itu udah boleh. Walaupun nggak nyampe 81 km. Kalau adzan di kota Bekasi nggak kedengeran. Iya, kalau di kotanya mah. Itu aja patokannya itu ya, nggak kedengeran suara adzan. Bisyurutihi, dengan syarat-syaratnya, bisyurutihi, dengan syarat-syaratnya, al-muqarrarati, yang telah ditentukan, fil jumu'ati, di dalam salat Jumat. Ya, pada pembahasan salat Jumat kan seseorang ya, dia dibolehkan untuk
dibolehkan membuat Jumatan kembali. Salah satu syaratnya adalah ketika tidak terdengar suara azan di masjid yang terdekat itu. Kan itu ada ya di pembahasan Jumat itu, salah satu syarat bolehnya selain masjidnya sudah penuh, ya, beda kota atau beda wilayah, termasuk azannya udah nggak kedengeran lagi di masjid itu, boleh bikin Jumatan. Nah, itu. Sekarang banyak pelanggaran, udah bingung. Ya. Udah repot, makanya kalau beramal tanpa ilmu ya begini jadinya. Jadi pelanggaranmu biasanya kira-kira. Iya, ngebenerinnya susah. Jawatan itu soalnya suruh pada kesana dia. Sekarang Ongko emang sebetulnya toa sih ya, kalau nggak pakai toa mungkin nggak kedengeran. Sekarang begini patokannya jangan adzan kalau gitu. Penuh nggak penuhnya aja. Nah, kalau masjid utama sudah penuh nggak nampung, bikin lagi. Gitu. Atau masjid utama nggak ngadain. Kenapa nggak ngadain ya? Iya. Iya, kita pikir aja ya. Wa kharaja bil mubahi, dan wa kharaja bil mubahi, dan keluar dari hukum mubah. Ya, maksudnya pengecualian nih. Wa kharaja, dan keluar bil mubahi, dari perjalanan yang mubah, safarul maksiati, perjalanan maksiat. Ya, perjalanan maksiat apa contohnya? Mau niat ngerampok rumah orang. Fala yajuzu tarkul kiblati, maka tidak boleh tidak menghadap kiblat kalau safarnya maksiat, ya. Fala yajuzu tarkul kiblati, maka tidak boleh tidak menghadap kiblat fin nafli, di dalam salat sunnah yang safarnya maksiat. Contohnya buat siapa? Bikin bagi orang yang kabur. Maksud orang di sini adalah hamba sahaya. Hamba sahaya yang kabur dari majikannya, itu termasuk perjalanan yang maksiat. Contoh yang lain, wa musafirin, dan orang yang musafir alaihi dainun, yang masih punya utang. Wa musafirin, dan seorang musafir alaihi dainun, yang memiliki utang, yang padanya utang. Hala qadirin alaihi, pada kondisi dia mampu untuk membayarnya. Hala qadirin alaihi, pada kondisi dia mampu, kuasa untuk membayarnya, melunasinya. Min ghairi idni dainihi, dengan daripada tanpa izin orang yang menghutanginya. Jadi orang yang melakukan perjalanan ketika dia memiliki hutang dan dia mampu melunasi hutangnya saat itu, dan dia tetap melakukan perjalanan tanpa seizin orang yang menghutanginya, ternyata itu termasuk kepada safar maksiat. Paham nggak maksudnya nih? Nah, Dia kabur nggak mau bayar, padahal dia punya hutang, mampu membayar, melakukan safar, jalan-jalan, luar negeri lagi jalan-jalannya. Pakai duit buat bayar utang. Dan korenahnya nggak izin, nggak bilang sama yang penghutangnya. Kalau yang penghutangnya mengizinkan, berarti tidak safar maksiat kalau gitu. Kalau sang penghutangnya mengizinkan dia musafir, berarti nggak maksiat kalau gitu. Itu ya. Walaupun dalam kondisi dia mampu membayarnya. Subhanallah. Hebat ini hukum sampai dibahas ke sana ya.